Ini kita sekarang masuk ke pengaruh suhu pada laju reaksi, ya. Pengaruh suhu pada laju reaksi. Nah, jadi minggu lalu kan kita udah banyak bergulat gitu ya dengan matematika, ya, bahkan ada data analisa, ya, misalnya ada sekumpulan data. Nah, kita sudah berusaha untuk membuktikan apakah data itu orde 1, apakah data itu orde 0, apakah data itu orde 2, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana pengaruh suhu pada laju reaksi, ya. Jadi di sini kita harapkan, ya, kalian para mahasiswa itu bisa menerapkan konsep pengaruh suhu terhadap laju reaksi pada berbagai perhitungan, ya. Nah, jadi aplikasinya pada penentuan energi aktivasi. Jadi kalau kita berbicara laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu, berarti di situ kita berbicara tentang energi aktivasi. Ya. Nah, jadi dari kinetika ini yang kita pelajari ada berbagai macam yang sudah kita pelajari. Pertama, kita tahu kalau dari segi makroskopisnya, ya, si laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, ya, konsentrasi reaktan. Jadi kan kita bisa dari perubahan konsentrasi reaktan seperti yang 2 minggu terakhir kita pelajari, kita bisa menentukan apakah reaksi tersebut orde 1, orde 2 atau orde 0, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dari segi mikroskopis, berarti kan kalau dari segi mikroskopis dari segi atom, dari segi molekul, ya. Nah, ternyata dari segi molekul atau atom yang perlu kita ketahui adalah bagaimana si molekul itu saling bertabrakan, ya, bertabrakan. Karena kalau kita berbicara reaksi, berarti kan antara satu molekul dengan molekul lagi ada interaksi, ya. Nah, makanya kalau laju reaksi dari segi makroskopis, ya, itu berarti kita melihatnya dari perubahan konsentrasi. Nah, tapi kalau dari segi mikroskopis, nah kita mau melihat bagaimana tabrakan antara molekul tersebut. Nah, jadi berarti kalau kita masuk ke teori tumbukan, ya, teori tumbukan, jadi kalau misalnya suatu reaksi itu berjalan, berarti kan ada molekul yang saling berinteraksi. Nah, saling berinteraksi bagaimana? Bertabrakan dia. Nah, bagaimana kalau misalnya si molekul tidak bertabrakan, tidak akan ada reaksi terjadi. Nah, tapi bertabrakan itu pun ditentukan oleh energinya. Nah, dalam hal ini energi kinetik, karena tabrakan kan, kinetik itu kan ada kaitannya dengan frekuensi atau ada kaitannya dengan kecepatan kan. Nah, jadi berarti makanya kalau reaksi terjadi itu kita harus melihat bagaimana energi kinetik dari molekul yang mau kita pelajari ini. Nah, energi kinetiknya itu dipakai untuk meregang, untuk menekuk, ya, meregang, menekuk, atau akhirnya memutuskan ikatan. Jadi kalau kalian belajar di kimia organik kan ada misalnya antara satu elemen dengan elemen kan ada ikatannya kan. Nah, ada ikatannya kan. Terkadang kan dia bentuknya seperti ini. Kalau CO2 kan sebenarnya bukan CO2 gitu kan. Sebenarnya dia CO2 itu ada yang menekuk gini, ya kan. Nah, H2O beda lagi. Nah, kalau N2 misalnya dia baru seperti ini, tetapi ada 3 ikatan gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mereaksikan molekul-molekul yang seperti itu, ya, nah energi kinetik dari reaksi tersebut digunakan untuk meregang, untuk menekuk, sampai akhirnya ada pemutusan ikatan, gitu ya. Nah, misalnya kalau kalian lihat CO2, kalian mau mereaksikan dengan elemen yang lain, berarti kan CO2 itu harus molekulnya harus bergerak seperti ini, ya kan? Nah, akhirnya dia putus ikatannya. Akhirnya disitulah reaksi kimia itu terjadi. Nah, reaksi kimia itu terjadi di situ. Oke?
Nah, jadi kalau misalnya reaksi tidak berjalan, apa yang terjadi? Berarti kalau reaksi tidak berjalan, pertama reaksinya terlalu lambat, ya, terlalu lambat. Nah, berarti sedikit energi kinetiknya, ya kan? Kalau energi kinetiknya lambat, berarti kan kalau lambat si molekul itu kan berarti dia energi kinetiknya rendah, ya, karena energi kinetik berbanding lurus dengan kecepatan, ya. Atau dia bertabrakannya dengan orientasi yang salah. Jadi misalnya kita ada molekul CO2. Nah, ternyata CO2 itu misalnya bertabrakan dengan orientasi yang salah gitu. Misalnya ya bertabrakan dengan C-nya, sementara C-nya itu bukan yang aktif, ya. Nah, harus bertabrakan dengan oksigennya karena oksigennya yang aktif. Nah, jadi makanya harus dengan orientasi yang benar, ya, jangan orientasi yang salah. Misalnya kita mau reaksikan CO2 dengan sesuatu yang kaya positif gitu ya. Nah, kalau C dengan sesuatu yang kaya positif nggak bisa bertemu, ya. Jadi kalau misalnya kita mau mereaksikan CO2 dengan sesuatu yang kaya positif, yang ada muatan positifnya, nah harus O-nya, oksigennya yang bertabrakan dengan ion tersebut, gitu ya. Nah, jadi makanya di sini kalau dia terlalu lambat, energi kinetiknya sedikit, nah, atau dia orientasinya salah, nah akibatnya reaksi tidak berjalan. Nah, jadi kalau tidak berjalan berarti hanya saling memantul aja, ya, saling memantul. Nah, jadi berarti kalau reaksi terjadi itu berarti si molekul bergerak cukup cepat, berarti energi kinetiknya besar, orientasi tumbukannya tepat, energi kinetiknya lebih besar dari energi minimum, baru reaksi terjadi. Nah, di situ nanti kita lihat energi aktivasi, ya. Di sini masuk energi aktivasi. Jadi di sini kita ketahui bahwa dari segi makroskopis, ya, laju reaksi itu ditentukan oleh konsentrasi, perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, tapi kalau dari segi mikroskopis, nah, kita harus lihat bagaimana molekulnya. Apakah molekulnya bertumbukan secara cepat, atau apakah orientasi tumbukan molekul itu tepat atau tidak. Sekarang masuk ke energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Nah, energi aktivasi ini adalah energi minimum yang harus dipenuhi supaya reaksi kimia dapat terjadi. Ya, EA kepanjangannya EA, ya. Nah, jadi energi minimum dari suatu energi minimum yang harus ada supaya reaksi bisa terjadi, ya. Nah, berarti kalau misalnya si molekul tadi itu energi kinetiknya lebih kecil dari EA, bisa terjadi nggak reaksinya? Nggak bisa, ya, nggak bisa terjadi. Jadi harus energi kinetiknya lebih besar dari EA, atau paling nggak dia sebesar EA, baru bisa terjadi reaksi tersebut. Nah, jadi ini ada mitologi Yunani, ya, Sisyphus namanya, ya. Sisyphus ini dihukum dengan mengangkat batu. Nah, tapi ternyata ketika dia mengangkat batu, balik lagi batunya ke bawah. Diangkat batu, balik lagi, terus berulang kali, ya, terus berulang kali. Nah, jadi seperti itu nih, ini dia di gambarnya Sisyphus kan, naik ngangkat batu. Nah, tapi ternyata energinya Sisyphus ini tidak bisa melampaui gunung ini, ya, melampaui gunung ini. Nah, jadinya balik lagi berarti reaksi tidak terjadi. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Berarti kalau tidak cukup kuat si molekul kita bergerak melewati si energi aktivasi ini, ya, berarti reaksi tidak akan berjalan, ya. Jadi inilah definisi, ya, ilustrasi bahwa energi itu tidak pernah terjadi, ya. Nah, jadi reaksi itu berarti sekarang kita lihat definisi reaksi dari segi energi. Berarti
ketika energi kinetik molekul pada saat tabrakan lebih besar dari energi minimum, berarti akan ada pemutusan ikatan, akan ada pembentukan produk baru, tetapi ada juga syaratnya. Orientasi dari molekul tersebut juga harus tepat. Ya, jadi makanya tidak hanya energi kinetik yang mempengaruhi suatu reaksi bisa berjalan, tetapi orientasi dari molekul yang saling bertumbukan juga harus tepat. Nah, jadi ini kita mau lihat ini ada reaksi nukleofilik bimolekular. Nah, kalau kalian udah ngambil kimia organik belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, saya bukan ahli kimia organik, tapi paling enggak kan kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalian sudah belajar ada namanya reaksi SN2 ya, nukleofilik bimolekular. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini reaktannya ya. Nah, ada transition state-nya, keadaan intermediate. Nah, ini produknya. Nah, berarti reaksi ini baru akan bisa terjadi kalau si reaktan ini cukup energinya melampaui gunung ini. Dan orientasinya harus tepat. Ya, baru bisa reaksi ini terjadi. Nah, ini contohnya bahwa ya kalaupun kita belajar ilmu kimia fisika, bukan berarti tidak bisa kita gunakan untuk mengerti ilmu kimia organik ya. Nah, sekarang kita lihat energi aktivasi atau energi bebas yang ada tanda gininya nih. Energi bebas. Nah, ini sebenarnya energi aktivasi adalah perbedaan energi antara reaktan dan kompleks aktif. Nah, ini kompleks aktif, ya kan? Berarti perbedaan energi antara ini dengan ini, ya kan? Intermediate ini, transition state ini kan kompleks aktif. Nah, jadi kompleks aktif ini kita sebut juga keadaan transisi. Jadi kan kita ada belajar Kak, nggak yang kemarin itu yang pertemuan pertama kita ada belajar kan cara menentukan laju reaksi ya. Nah, ada beberapa reaksi yang sangat cepat ya. Nah, harus kita memakai metode misalnya spektroskopi agar kita tahu bagaimana sebenarnya bentuk dari transisinya ya, transisinya. Nah, jadi makanya di sini ternyata dengan mengetahui bentuk transisinya itu kita bisa juga tahu bagaimana reaksi ini berjalan gitu ya. Nah, jadi makanya di sini energi aktivasi adalah perbedaan energi antara reaktan dan kompleks aktif. Nah, kompleks aktif inilah intermediate, kita namakan intermediate atau keadaan transisi ya. Nah, kenapa penting kita menghitung perbedaan energi antara reaktan dengan kompleks aktif ini? Karena energi dari kompleks aktif ini adalah tertinggi. Jadi begitu kita bisa lampaui energi si kompleks aktif ini, berarti reaksi kita bisa berjalan. Tetapi kalau misalnya kompleks aktif kita itu tidak bisa kita lampaui, nah di situ berarti reaksi tidak berjalan ya. Makanya tidak semua reaksi bisa berjalan kan. Ada reaksi yang bisa berjalan, ada reaksi yang tidak bisa berjalan. Jadi sekarang kita lihat energi kinetik, berarti molekul, ya kan tadi kalau kita bicara reaksi berjalan berarti kita harus lihat ya secara mikroskopik. Nah, molekul reaktan itu bertabrakan dengan energi kinetik yang cukup. Ya. Nah, supaya bisa berjalan berarti energi ini harus lebih tinggi dari energi keadaan transisi. Ya, energi keadaan transisi. Nah, baru reaksi terjadi, produk terbentuk. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya energi transisinya terlalu tinggi? Makanya kalau misalnya energi transisinya terlalu tinggi, nah itu yang menyebabkan suatu reaksi itu sulit berlangsung. Nah, nanti disitulah baru masuk katalis. Karena katalis itu gunanya apa? Katalis gunanya apa?
mempercepat laju reaksi. Dia mempercepat laju reaksi dengan cara apa? Dia sebenarnya bukan mempercepat laju reaksi, tapi dia menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi bisa berjalan ya. Jadi kalian konsepnya jangan kalian bilang energi aktivasi mempercepat laju reaksi, enggak. Energi katalis itu gunanya untuk menurunkan energi aktivasi ya. Jadi menurunkan energi aktivasi agar reaksi bisa berjalan ya. Nah, karena di sini kita tahu kalau ternyata misalnya energi aktivasinya terlalu tinggi kan berarti misalnya si molekul itu energi kinetiknya harus tinggi kan. Nah, ternyata mungkin hanya dibantu katalis lah baru mungkin energi aktivasi ini bisa turun. Mungkin jadi diubahlah mekanisme reaksinya dengan memakai katalis gitu ya. Jadi makanya jangan bilang energi aktivasi mempercepat laju reaksi, tapi jangan menyatakan katalis mempercepat laju reaksi, tetapi katalis menurunkan energi aktivasi. Nah, sekarang kita lihat masuk ke pengaruh suhu, ya. Nah, tadi kita kan tahu kalau kinetik rendah nggak bisa reaksi berjalan karena tidak bisa dilampaui gunung itu. Nah, bagaimana pengaruh suhu? Nah, ternyata misalnya kalau suhu dinaikkan, si molekul itu bergerak lebih cepat. Karena berarti ketika suhu dinaikkan, kita memasukkan energi ke molekul. Nah, jadi berarti di sini kita tahu bahwa si suhu ini berpengaruh kepada reaksi. Ya, si suhu berpengaruh kepada reaksi. Nah, makanya kan banyak justru juga penelitian di kimia ini ya. Ada beberapa penelitian yang mau melihat suatu molekul gitu ya. Pakai mikroskop. Nah, jadi ketika peneliti ini mau melihat molekul memakai mikroskop ya, agar bisa dilihat individu, molekul secara individu. Nah, si mikroskop itu harus dalam lingkungan yang rendah temperaturnya. Mungkin sekitar 8 Fahrenheit gitu ya. Dan bukan 8 Fahrenheit, 8 Kelvin ya. Nah, jadi apa tujuannya merendahkan suhu supaya si molekulnya diam, ya kan? Nah, jadinya kita bisa amati pakai mikroskop. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa suhu ini berpengaruh kepada reaksi. Karena suhu tinggi berarti kan si energi panas ini kita donasikan ke si molekul sehingga molekul punya energi untuk bergerak. Nah, kalau dia bergerak dengan kencang karena akibat panas ini, berarti kan dia mampu melampaui energi aktivasi dari si keadaan transisi tadi. Nah, sekarang masuk kita ke distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, jadi kalau menurut kinetik molekuler ya, berarti populasi molekul pada waktu suhu tertentu itu ada beberapa didistribusikan berdasarkan berbagai energi kinetik. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat bahwa dari segi hukum distribusi Maxwell pun bahwa reaksi itu bergantung kepada suhu. Jadi ini kita bisa lihat ya. Nah, ini grafiknya. Grafiknya ini kan ada T1. Nah, T2-nya ini lebih besar dari T1. Nah, Y-nya ini adalah jumlah molekul. Nah, ini energi kinetik. Ya, energi kinetik. Sementara ini adalah energi aktivasi 1. Nah, ini energi aktivasi 2. Ya. Nah, kalau di sini berarti yang hijau ini ya, disitulah kalau menurut hukum distribusi dari Maxwell bahwa proporsional to number of molecule lebih besar dari energi aktivasi. Ya, jadi inilah dia
hukum distribusi dari Maxwell. Nah, kita tahu di sini kan T2 lebih besar dari T1 ya. Jadi makanya jatuhnya itu di suhu yang lebih tinggi. Untuk si molekul ini bisa lebih cepat ya, energinya lebih besar dari energi aktivasi. Ya, jadi energi kritis untuk mengatasi energi aktivasi. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kan, sini T1 ini suhu yang lebih rendah. Sorry ini saya. Nanti kalian salah mengerti. Oke. T1 ini suhu yang lebih rendah. T2 ini suhu yang lebih tinggi. Nah, jadi ini di sini berarti area yang diarsir ini berarti jumlah total molekul yang energinya itu lebih besar dari energi aktivasi. Ya. Nah, berarti di sini daerah yang diarsir inilah molekulnya yang energetik ya. Nah, energetik yang berarti dia memenuhi persyaratan, dia bisa melampaui energi aktivasi ini ya. Nah, ini semakin meningkat kalau kita suhunya kita naikkan lagi. Nah, ketika suhunya kita naikkan lagi berarti fraksi molekul yang energi kinetiknya melebihi energi aktivasi itu semakin meningkat. Nah, jadi inilah kesimpulan dari grafik tadi itu bahwa hampir semua reaksi kimia itu berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau kalian kalian udah mulai praktikum organik, kimia organik? Sudah, Mem. Sudah ya? Nah, Iya, Mem. jadi udah melakukan reaksi-reaksi gitu nggak? Sudah juga, Mem. Sudah ya. Nah, contohnya reaksi apa yang kalian kerjakan? Hidrokarbon, Mem. Hidrokarbon ya. Contohnya apa? Destilasi, Mem. Destilasi kan pemisahan, bukan reaksi kan? Destilasi alkohol, Mem. Hidrokarbon, Mem. Kalau itu, Mem, pemurnian zat, Mem. Nah, berarti bukan reaksi. Pemurnian zat itu kalau destilasi itu kan dia pemisahan kan? Misalnya kalian apa yang kalian destilasi? Enggak, Mem. Kalau kami pemisahan itu dia titrasi, Mem. Kalau destilasi kemarin praktikum hidrokarbon itu, Mem, destilasi ada juga pemurnian NaCl, kristalisasi gitu-gitu, Nah, Mem. itu semua bukan reaksi, itu pemisahan ya. Apa definisi reaksi tadi? Berarti kan ada reaktan, ada Sama produk, produk. ya kan? Nah, kalau misalnya destilasi, berarti kan kalian murnikan berdasarkan perbedaan apa? Perbedaan apa destilasi? Titik didihnya, Mem. Titik didihnya. Oke, jadi jangan kalian bilang destilasi itu reaksi, enggak ya. Destilasi itu pemisahan ya. Nah, pemisahan berdasarkan titik didih. Jadi belum ada kalian mereaksikan sesuatu. Sepertinya sudah, Mem. Apa contohnya? Kalau ke kimia kualitatif, Mem. Nah, kimia kualitatif apa misalnya? Kimia kuantitatif itu kimia pemisahan kan, Mem? Kimia kuantitatif, kimia bukan kimia pemisahan beda lagi. Nanti tuh semester depan kalian belajar. Mengidentifikasi itu, Mem, kation di dalam suatu senyawa, Mem. Itu bisa juga reaksi, tapi itu kan reaksi sederhana kan. Kalian nggak perlu memanaskan kan? Benar nggak? Benar, Mem. Nah, nggak perlu memanaskan. Nah, saya Ada sih, Mem, kemarin itu pemanasan, Mem. ada apa contohnya? Apa contohnya? Reaksinya. Jadi kalian harus bedakan ya reaksi dengan pemisahan ya, harus dibedakan ya. Nah, biasanya itu di kimia organik itu kalian bisa campur reaktan ya kan? Kalian reaksikan. Nah, ternyata setelah kalian reaksikan, kalian perlu pisahkan si produk kalian dengan
sisa dari reaktan. Nah, itu yang bisa kalian pakai misalnya destilasi kah, bisa kromatografi kah. Nah, udah belajar itu. Destilasi, kromatografi. Udah mem, baru dipelajari. Baru dipelajarin. Oke, nah itu ya. Pembuatan kalium. Kalium, kenapa kalium, Tania? Minggu ini kami Ada belajar apa? Plumbum sama kalium. Untuk pembuatan kalsium. Pembuatan kalsium. Berarti itu kimia apa ya? Kimia analitik ya? pembuatan kalium nitrat, Mem. Membuat kalium nitrat ya. Nah, gimana kalian buat kalium nitrat? Dari Lupa. Oke, ada yang ingat? Ada yang ingat? Itu mem, direaksikan antara NaNO3 sama KCl mem. Nah, NO3 dengan KCl. Nah, ketika kalian mereaksikan itu pada suhu ruang atau dipanaskan? Dipanaskan mem. Nah, dipanaskan. Kalau misalnya pada suhu ruang, bisa berlangsung nggak reaksinya? Kira-kira? Tidak mem. Tidak kan? Nah, jadi itu di situ kaitannya kita belajar kinetika reaksi ya, bahwa memang si reaksi kalian itu memenuhi distribusi Maxwell, ya kan? Memenuhi distribusi Maxwell. Karena kalian naikkan dulu suhunya, baru semakin banyak proporsi dari molekul yang punya kinetik yang cukup untuk melampaui energi aktivasi, ya. Nah, tapi kalau kalian bilang destilasi, nah destilasi itu beda. Destilasi itu misalnya kalian ada beberapa, misalnya kalian melakukan reaksi. Nah, sesudah kalian melakukan reaksi, nah kalian tes lah misalnya pakai NMR, ini contohnya ya, nuclear magnetic resonance. Nah, kalian tes ternyata di dalam produk kalian itu masih ada reaktan kalian, berarti kalian cek, berarti ada perbedaan titik didih gitu misalnya antara reaktan dengan produk. Nah, berarti kalian bisa murnikan produk kalian dengan memakai destilasi. Ya. Oke. Nah, jadi kita walaupun misalnya kalian belajar dengan Bu Nora misalnya kimia organik, belajar dengan saya misalnya kimia fisika, tetapi semuanya ada benang merahnya kan? Kalian bisa lihat ada benang merahnya. Nah, ketika kalian misalnya pun belajar anorganik, kalau melakukan reaksi itu, ya, nah ternyata ada yang suhu diperhitungkan, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara kinetika reaksi, nah ini ada satu ilmuwan ya, saya suka kalau misalnya kita belajar itu, saya masukkan sedikit sejarah gitu ya, karena kita perlu menghargai teori-teori yang mereka sudah temukan ya, sehingga kita bisa pelajari sekarang. Nah, ini Svante August Arrhenius ya. Kalian kan pernah dengar persamaan Arrhenius ya? Pernah kan persamaan Arrhenius gitu ya? Nah, ternyata ini dia seorang fisikawan. Ya, seorang fisikawan tapi sering jadi ahli kimia. Nah, beliau inilah yang menemukan bidang kimia fisika. Ya, bidang kimia fisika ya, nah, menerima hadiah Nobel pada tahun 1903. Nah, dulu itu awal-awal Nobel, nah beliau ini si Svante August Arrhenius ini menjadi direktur institusi Nobel tersebut ya. Ya ini seperti intermezzo untuk kalian ya, bahwa ya di balik semua rumus-rumus kita itu ada orangnya ya, ada orangnya. Nah, bisa juga suatu saat kalian ya jadi seperti ini kan. Ini untuk memotivasi. Nah, jadi persamaan Arrhenius itu bagaimana? Nah, ternyata suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi. Ya, suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi. Nah, bagaimana? Ternyata itu reaksi itu lebih cepat 2 kali lipat untuk kenaikan suhu 10 derajat. Jadi bayangkan sedikit aja naiknya suhu itu, reaksinya sudah 2 kali lipat lebih cepat. Nah, tapi di sini alasannya masih tidak jelas. Ini pada tahun 1890. Nah,
baru masuklah si Svante Arrhenius ini, ya. Nah, pada tahun 1899 dia menggabungkan konsep energi aktivasi dengan hukum distribusi Boltzmann. Ya, jadi si Svante Arrhenius ini menggabung konsep energi aktivasi dengan hukum distribusi Boltzmann. Oke. Nah, ini dia reaksinya. Jadi K sama dengan A E pangkat negatif EA per RT. Ya. Nah, EA itu tentunya energi aktivasi. A ini adalah pra-exponential factor. RT ini energi kinetik rata-rata. Ya, energi kinetik rata-rata. Saya nggak mau nanti kalian bingung apa ini kinetik energi. Energi kinetik. Rata-rata. Ya, kalian hati-hati ini dipangkatkan ya. Dipangkatkan A, E pangkat negatif EA per RT. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, berarti apa penjelasannya? Yang pertama ini berarti kalau kita lihat ini mirip dengan hukum laju orde mana? Orde yang mana? Ada yang ingat nggak mirip dengan yang laju orde mana? Lihat lagi catatan kalian. Hah? Mirip nggak? Ya kan? AE. Ya mirip, Mem. Mirip yang mana? Orde kedua ya, Mem. Orde kedua. Yakin? Bentar, Mem, bentar. Kan kalian ya. Ya, cek lagi nanti catatan. Jadi kalian kalau misalnya udah selesai satu topik, jangan langsung kalian tinggalkan ya. Kalian tetap lihat catatan kalian, oke? Sebagian udah saya upload kan di Sibda, jadi kalian udah bisa lihat. Oke. Iya. Jadi ini bentuk lain dari hukum peluruhan eksponensial, ya. Tapi di sini ada catatannya, yang meluruh itu bukan konsentrasi reaktan terhadap fungsi waktu, ya, tetapi laju konstan, ya, besarnya laju konstan terhadap fungsi negatif EA per RT. Ya, jadi kita di sini, ya, di persamaan ini kita nggak ada berbicara soal konsentrasi, ya. Konsentrasi itu minggu-minggu lalu karena kita lihatnya dari segi makroskopisnya. Nah, sekarang kan kita lihat dari segi mikroskopis, dari segi bagaimana molekulnya berinteraksi saat reaksi berjalan, ya. Nah, ini makanya di sini yang ini memang mirip hukum peluruhan eksponensial, tetapi dia bukan konsentrasi reaktan terhadap fungsi waktu, nah, tapi laju konstan K terhadap fungsi eksponen E negatif EA per RT. Oke. Nah, berarti RT ini kan energi kinetik rata-rata. Nah, berarti ada eksponen dari, berarti ada rasio antara EA dengan energi kinetik rata-rata. Ya, berarti rasio. Karena ini kan kita lihat kan dari sini kan, nah, rasio antara energi aktivasi dengan energi kinetik rata-rata. Nah, di sini energi kinetik rata-rata itu ya. Nah, tapi ada tanda negatif. Apa makna tanda negatifnya? Berarti semakin besar rasio ini, semakin kecil lajunya. Ya, semakin besar si rasio antara EA terhadap RT itu, semakin kecil lajunya. Ya. Nah, berarti kesimpulannya dari Arrhenius ini, suhu reaksi tinggi, energi aktivasi rendah. Akibatnya konstanta laju lebih besar. Nah, konstanta laju lebih besar, reaksinya dipercepat. Ya. Nah, ini kan formulanya dalam bentuk eksponen kan E.
pangkat ya, E pangkat negatif EA per RT. Makanya berarti pengaruh dari EA per RT itu terhadap laju sangat besar karena dia eksponensial kan, X E pangkat ya. Nah, jadi makanya di sini berarti suhu tinggi, energi aktivasi rendah. Akibatnya konstanta laju besar. Nah, konstanta laju besar berarti reaksi dipercepat. Nah, karena dia eksponensial berarti pengaruhnya sangat besar. Oke. Nah, kita lihat ini. Ini contohnya, ya. Efek energi aktivasi EA pada konstanta laju. Nah, ini energi aktivasinya sebesar 50 kilojoule per mol. Ya, 50 kilojoule per mol. Nah, kalau kalian lihat di sini jadinya berkurang apa ini maksudnya? Saya nulis kadang-kadang lupa. Mengurangi laju dengan faktor 10. Nah, tapi kalian lihat di sini kan, ini EA, E pangkat negatif EA per RT. Ini kan 0 derajat. Ini 100 ya kan. Nah, jadi begitu naik si suhu ini ya kan. Nah, rasio ini juga dia bertambah gitu ya. EA-nya juga berkurang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya kan, persamaan Arrhenius ini. Nah, K sama dengan AE pangkat negatif EA per RT. Nah, terkadang kan misalnya ditanya berapa energi aktivasinya. Nah, kalau berapa energi aktivasinya, yang bisa kita lakukan adalah kita ambil natural logaritma dari kedua sisi ini. Nah, jadilah persamaan dua ini kan. Nah, ln K sama dengan ln A. Nah, ditambah ln E pangkat negatif EA per RT. Nah, kalau ada seperti ini, bagaimana penyelesaiannya kalau menurut kalian? Selanjutnya persamaan tiganya bagaimana? Bisa nggak kita buat si negatif EA per RT ini ke depan ini? Bisa, Mem. Negatif EA per RT ke depan ini. Nah, berapa nilai ln E? ln dari E. Berapa ln dari E? Ada yang bisa kasih saya jawaban? Berapa nilai ln E? Berapa nilai dari ln E? Berapa ln dari E? Halo? Berarti ln E-nya Hah? Apa? itu Mem, kalau nggak salah ya Mem, tapi takut salah. Nggak salah. DE per DT ya. Hah? Apa maksud DE per DT, Lora? Nggak pakai itu lagi. Ln E 1, Mem. 1 ya. Saya kan tanya berapa ln E. Ln E itu 1, ln E 1. Nah, kalau ln E 1 berarti jadinya bagaimana persamaan ini? Berarti ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT. Iya. Kan? Seperti ini kan jadinya kan? Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini seperti persamaan garis lurus, ya kan? Nah, berarti kalau persamaan garis lurus, berarti energi aktivasi ini bisa kita tentukan dari data. Ya, bagaimana? Berarti kalau kita ada data suhu, ada data laju reaksi, kita bisa hitung energi aktivasinya. Bagaimana caranya? Berarti kita buat grafik lnK sebagai Y, seperti sebagai X, ya. Nah, gradiennya itu adalah negatif EA per R, ya. Ngerti kan?
Ngerti di sini kan? Sama seperti yang lalu-lalu kan? Sama seperti yang lalu-lalu. Nah, cuma bedanya di sini kan, kalau yang lalu-lalu kan kita berbicara konsentrasi. Ya kan? Kalau di sini laju reaksi yang kita lihat. Jadi kita ambil nilai ln dari laju reaksi, konstanta laju reaksi. Nah, baru kita hitung juga seperti kita plot ya. Nah, dapatlah gradiennya. Disitulah kita dapat nilai dari EA. Oke. Nah, ini ada reaksi isomerasi siklopropana. Nah, ini reaksinya. Jadi siklopropana menjadi propin. Ya. Coba kalian catat dulu. Coba dicatat dulu. Coba dicatat ya. Nah, jadi kalau misalnya saya tanyakan ke kalian, hitung energi aktivasi dari reaksi ini. Bisa nggak kalian hitung? Mem, yang di PPT selanjutnya belum ditulis, Mem. Yang sebelumnya, Mem. Apa, Nora? PPT yang sebelumnya belum ditulis tadi, Mem. Ketinggalan, Mem. Tulis. Terlalu cepat saya ya, Nora ya. Iya, Mem. Oke, silahkan ditulis. Oke, Mem. Selanjutnya, Mem. Udah, Mem.
Oke, ada yang bisa jawab? Mem, boleh nggak Mem dikasih satu contoh gitu, Mem? Soalnya R-nya ini dari mana, Mem? Apanya? R-nya Belum, konstantas. iya, Mem. Maksudnya R-nya berapa nilainya, Mem? Konstanta gas. Kalau R lo, Lora. 8,02 nih. kalau misalnya joule, yang mana dipakai R-nya? Kalau joule. Joule. Yang mana R yang joule? 8,3. Nah, itu ya. 8,31 ya, Mem? 4 ya. Nah, joule per mol Kelvin ya. Oke. Berarti ini suhunya harus kalian apain dulu? Dikonferensikan ke Kelvin, Mem. Konversikan ke Kelvin. Oke. Jadi Berarti ada 73, Mem. Iya, Mem, udah. yang pertama kita kerjakan cari per T. Nah, ini kan ubah dulu T dari derajat Celcius ke Kelvin. Ya kan? Nah, sesudah itu cari seperti, ya kan? Nah, baru si K ini kita cari LNK, ya kan? LNK. Berarti Dapat Mem kenapa? berarti Mem kan kalau misalnya L ln K kan Mem, berarti ln K yang K-nya dikonferensikan ke 0,00018 itu, Mem. Ya, yang carilah LN dari 0,00018. Berapa LN dari 0,0018? Dapatnya kalau saya negatif 8,62. Kalian dapatnya berapa? Ya segitu, Bentar, Mem. Mem. Gitu kan? Nah, berapa LN dari 0,0027? Nah, dapatnya kan saya negatif 5,91. Nah, berapa LN dari 0,020? Nah, negatif 3,91. Berapa LN dari 0,26? Negatif 1,34. Ya kan? Udah ngerti kan? Tahapan Udah, Mem. udah kan? Itu 1 per T K-1, berarti 1 per 750 K-1-nya tadi kan, Mem, soalnya yang 0,00018 itu ya, Mem? Bukan, Lora. Ini Jadi, kan Mem, temperaturnya dalam Kelvin. Ya. Satuannya Kelvin. Nah, kalau misalnya kita cari seperti si Kelvin ini kan jadi K pangkat negatif 1 kan? Benar nggak? iya, Mem, benar. Satuannya, ini satuannya semua. Nah, tapi kalau LN, nah ini LN itu nggak ada satuannya, jadi makanya saya nggak buat satuan di sini ya. Jadi makanya penting kalian untuk tahu satuan. Nah, ini kan saya memberikan contoh yang baik ke kalian. Bahwa ketika kalian mengerjakan seperti ini, jangan lupa satuannya. Ya, karena tadi misalnya lah, kalian buat seperti langsung. Nggak kalian ubah dulu ini ke K. Udah jelas salah jawaban kalian. Benar nggak? Karena R-nya itu kan harus di dalam K. Karena R itu 8,314 itu kan Joule per mol Kelvin. Ya. Ya, Lora? Iya, Mem, berarti yang 1 per T K-1 0,013 itu dapat dari 1 banding 750, iya, Mem. Itu bagi 750. 50, iya, Mem. Oke. Nah, Oke, Mem. berarti kita plot. Mungkin kalian udah bosen, tapi ya seperti inilah memang kinetika. Plot pakai Excel. Nah, kita plot, ya kan? Kita dapat kemiringannya dari software itu negatif 3,14 kali 10 pangkat 4.
Ya kan? Berarti kan negatif 3,14 kali 10 pangkat 4 ini itu sama dengan negatif EA per R. Ya kan? Berarti EA-nya itu caranya bagaimana? EA-nya itu berarti 3,14 dikali 10 pangkat 4 dikali 8,314. Nah, dapatlah EA-nya itu adalah 261 kilojoule per mol. Nah, seperti itu caranya kita menentukan energi aktivasi dengan menggunakan grafik persamaan Arrhenius. Semua ngerti atau ada kebingungan di hati kalian? Ngerti, Mem, ngerti, Mem. Oke. Tapi kan, Mem, masih bingung nih, Mem. 261 kilojoule per mol. Terus tiba-tiba R-nya, oh itu dia mengasih tahu kalau R-nya itu 8,314 ya, Mem? Saya buat catatan di sini kalau R itu 8,314 Joule per mol Kelvin, ya kan? Sekedar ini cara biasanya saya kalau mengerjakan soal itu seperti ini gitu. Jadi saya buat catatan untuk diri saya sendiri. Nah, jadi kan saya memberikan kuliah ke kalian kan bukan saya langsung oh ya tanpa persiapan gitu kan. Ini contoh soal saya hitung sendiri gitu ya. Nah, jadi makanya kalian juga harus belajar. Nah, jadi jangan saya aja yang capek mempersiapkan kelas ya, oke? Nah, udah ngerti semua kan? Ngerti, Mem. Lalu, Mem, kan 261 itu berarti 3,14 dikali 8,314 kan, Mem? Maka dia 261 kan, Mem? Nah, tapi Laura harus hati-hati, ini kan masih dalam joule. Nah, berarti ini dalam kilojoule per mol. Nanti jangan-jangan kalian, Bu, saya nggak dapat segitu, Bu, hasilnya, Bu, gitu. Nah, tapi kan kalian harus lihat, ini kan ini joule, ini kilojoule. Iya, Mem. 1000 kan, Mem? Oke? Oke, Mem. Oke, good. Nah, lanjut. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Nah, catatannya ya, nilai energi aktivasi ini tinggi. Ya, kenapa tinggi? Karena ikatan CC itu harus membuka cincin siklopropana. Kan tinggi 261 kilojoule per mol itu kan. Tinggi karena harus dibuka ini cincin ini. Baru bisa dia terjadi reaksi seperti ini. Ya, isomerisasi. Nah, jadi makanya ketika kita menghitung sesuatu, kita kan bertanya, oh ini kok tinggi kali dalam kilojoule per mol lagi 261 ya. Nah, ternyata itu karena harus membuka cincin siklopropana. Nah, biasanya memang energi ikatan yang ini tuh CC sekitar 350 kilojoule per mol. Tetapi energi aktivasi yang tadi itu, ya kan, nah, bisa segini besarnya, kan lebih kecil dari ini kan, lebih kecil dari 350 kilojoule per mol. Nah, kenapa lebih kecil? Karena kalau kalian perhatikan, reaksinya itu pada suhu tinggi. Ya kan, 477 derajat Celcius, 523. Nah, otomatis makanya energi aktivasinya diperkecil. Jadinya ya, jadi energi bisa berlangsung ya. Jadi makanya ketika ada data-data seperti ini, nah itu ada kesimpulannya ya. Nah, berarti energi CC biasanya sekitar 350 kilojoule per mol. Nah, makanya si reaksi isomerisasi si siklopropana ini harus dilakukan pada suhu yang tinggi. Ya, sudah ngerti semua kan? Ngerti, Mem. Ya. Sudah, Mem. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung tanpa grafik? Nah, ini yang kalian pasti inginkan kan? Masuk grafik terus, Bu. Gimana kalau ujian nanti masukkan ke Excel-nya aja lama. Nah, jadi kan kita tahu kalau misalnya LNK seperti itu ada garis lurus ya. Nah, berarti kalau seperti ini kita bisa melakukannya dengan 2 poin. Nah, contohnya seperti ini. Kalau pada T1 itu kan LNK 1 sama dengan LNA dikurang EA per KB T1. Ya, R itu ya EA per KB T1.
Nah, berarti pada temperatur 2, LNK2 sama dengan LNA dikurang EA per KB T2. Ya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, ya kan? Bisa juga kita tata ulang seperti ini. Kan hanya memindahkan seperti ini ya, memindahkan memindahkan si negatif EA KBT2 ke sini ya, jadi persamaan 6. Oke. Nah, sama juga dengan LNK1. Berarti kalau misalnya kita substitusikan, ya kan? Substitusikan persamaan LNA ke persamaan 4, kita dapatlah ini. Persamaan 7. Nah, kan ada yang ini. Kalau yang ini kan bisa nggak kita keluarkan EA per KB-nya? EA per KB. Bisa kan? Nah, jadi EA per KB kita keluarkan. Nah, jadi dalam kurungnya itu seper T2 dikurang seper T1. Nah, kalau LNK1 dikurang LNK2 itu sama aja dengan LNK1 dibagi K2. Ya. Ini properti dari natural logaritma. Nah, jadi kalau kita ada aja 2 poin atau 3 poin, berarti kita bisa menghitung berapa energi aktivasinya. Tapi di sini kalau kalian lihat, yang dipakai adalah konstanta Boltzmann. Ya, konstanta Boltzmann. Oke, udah selesai dicatat ini? Ada Belum, contoh? Mem, cepat kali, Mem. Ketinggalan catatan saya, Mem. Oke, Laura. Dari mana yang ketinggalan sini? Sebelumnya, Mem. Ini udah kan? Oh, ini belum, Mem. Belum. Oke, catat dulu ya. Tapi sampai topik yang ini semua pada ngerti kan? Semua pada ngerti kan? Ngerti, Mem. Iya, oke. Sudah selesai yang ini? Sudah, Mem. Nih. Ini udah? Belum, Mem. Sudah, Mem. Sudah? Oke. Yang ini?
Sudah, Mem. Udah. Sudah, Mem. Ya. Nah, ini berarti sekarang kita ada contoh ya. Nah, ini contohnya dibutuhkan sekitar 30 menit ya untuk memasak telur rebus di Los Angeles. Ya. Nah, tetapi di dataran tinggi Denver ya, air mendidih pada 92 derajat Celcius dan waktu memasaknya adalah 4,5 menit. Ya. Nah, berarti berapa energi aktivasinya? Nah, kalian bingung di sini kan? Ini kan menit, Bu. Bagaimana K-nya? Nah, gitu kan? Pasti kalian bertanya gitu kan? Nah, menit kok ini kan waktu. Jadi laju reaksinya berapa? Nah, kita lihat lagi contoh yang tadi itu. K-nya itu apa satuannya? K-nya ini Sekon, Mem. adalah S-1. 1 per second. Ya kan? Berarti kalau misalnya kita tahu suatu reaksi bisa berjalan selama beberapa menit, berarti hal pertama yang kita lakukan apa? Ubah ke second. ke menit. Berarti K-nya itu adalah 1 per second. 60. Oke, nah, jadi makanya ini Mem itu diubah dari menit ke detik kan, Mem? 3 menit, nah, ubah ke detik. 180 detik ya, Mem, kalau 3 menit. Iya, dikali 60. Tapi dia ada satunya. Berarti 1 per 180 Terus 80. K dari untuk yang Los Angeles. Terus, Mem, yang waktu dari 90 derajat Celcius itu diubah Kelvin, Mem. Iya. Ubah ke Kelvin. Terus, Mem, kalau yang suhu dari Los Angeles-nya, Mem, dapat dari mana, Mem? Dari Los Angeles, sebentar ya. Saya lihat dulu. Dari Los Angeles. Suhunya 100. 100 ya. Oke, 100. Nah, jadi yang kalian pakai itu yang di Los Angeles itu 100 derajat Celcius. Ya. Nah, berarti kan kita udah tahu apa? Udah tahu K, udah tahu T. Bisa nggak kita hitung berapa? Sepertinya, Mem. Seperti, maksudnya seperti? Yang sebelumnya kan, Mem, tadi ada data pertama T. Iya kan? T-nya kan ini. Udah, Mem. Udah bisa, Mem. Tinggal dicari aja nih, Mem. Aktivasinya. Nah, kalian cari berapa konstanta Boltzmann itu berapa gitu ya. Itu yang ditanyakan, Mem. Enggak, yang ditanya energi aktivasi. Nah, energi aktivasi. Jadi coba Tapi, kalian. Mem, di sini katanya kan, Mem, penentuan energi aktivasi dapat dilakukan dengan membuat grafik Lonka sebagai fungsi seperti, Mem, 1 per suhu gitu, Mem, maksudnya. Iya, tapi kan maksudnya ingat nggak yang ini? Nah, yang dulu saya share lagi.
Ingat nggak kalian yang ini? Yang ini kan berarti tanpa dengan memakai plot pun, ya kan? Kita bisa menghitung energi aktivasi. Ya, nggak usah pakai KB. Pakai R aja nanti ya, pakai R aja. Ini nggak usah pakai KB. Jadi EA per R ya dikali 1/T2 dikurang 1/T1. Nah, T2-nya kalian tahu kan? Nah, T1-nya Iya. tahu kan? Nah, ln Tahu, Mem. K2-nya juga kalian bisa ketahui ya. Nah, jadi berapa kalian dapat EA-nya di situ? Bentar, Mem. Coba hitung dulu ya kan. Sekalian berlatih, sekalian supaya kalian semakin mengerti gitu ya. Nah, soal seperti ini, oke? Mem tadi seperti 2 kurang seperti 1 ya, Mem? Nih, catat lagi. Catat coba Jody ya. Seperti 2 dikurang seperti 1. Udah, Mem. Ya. Nanti kalian cari ya berapa berapa energi aktivasinya ya. Berarti kan, Mem, itu kan T1 T2-nya udah dituin kan, Mem. Berarti itu 1/180 dibuat gitu-gitu kan, Mem. Di berapa hasilnya gitu. Kan ln K2 ln K1 dibagi K2. Nah, kalian pilih K1-nya yang mana misalnya? Yang mana kalian pilih K1-nya misalnya? Yang di K1-nya yang Los Angeles atau yang kan asal kalian pakai K1 di sini, T2 di sini, asal jangan terbalik kan pasti jawabannya sama kan. Jadi kalian yang tentukan yang mana K1 K2-nya. Misalnya kalian pilih yang ini Los Angeles, ya kan? Nah, berarti ini K1 Los Angeles, ini K1 Denver. Nah, tapi jangan lupa di sini T2-nya berarti T dari si Denver ya. Benar nggak? Itu bebas kan memilih yang mana, Mem? Bebas lah, asalkan jangan terbalik di sini. Ya, jangan terbalik. Jadi kalau misalnya kalian buat kayak K1-nya Los Angeles, jangan pula T2 ini kalian buat T2-nya Los Angeles, harus T2-nya Denver ya. Mem, lihat soalnya lagi, Mem. Ya kan 3 menit untuk apa namanya? Untuk di Los Angeles 100 derajat Celcius. Nah, sementara di Denver itu 4,5 menit ya. Nah, suhunya 92 derajat Celcius. Nah, berarti kalau misalnya K1-nya kalian buat di apa? Los Angeles, ya kan? Berarti jangan lupa T2-nya itu kalian buat yang Los Angeles, bentar ya. Berapa kalian dapat?
Tapi ngerti kan cara menjawabnya kan? Semua ngerti kan? Ngerti, Mem. Ya. Yang lain yang diem aja ngerti nggak? Jadi gimana kalau tugas rutin ini saya buat keaktifan ya. Jadi nanti yang nilainya bagus itu hanya paling Tania, Laura, Jordi. Mem berarti Mem yang suhunya itu kan Mem? Kenapa Jordi? Berarti kalau untuk 273. Jadi 92 tambah 273 buat 1 per. Jadi 1 kok dibagi. 92 boy, tapi dijadikan ke Kelvin. Iya kan 92 ditambah 273 berapa? Tadi kan hasilnya 92 tambah 273 kan? Iya, itu. Berarti Ya dibuat sepertiga 1/365 dikurang 1/373 kan, Mar? iya, kayak gitu. Jadi kan tadi 1/273 kan 0,0036. Terus cari juga 1/365. Nah, 1/365 itu 0,0027. Kan? Jadi ada diskusi ya. Iya, Mem. Gak apa-apa, justru bagus. Saya senang gitu kan. Berarti kalian nggak ngantuk kan? Oke. Ada yang udah bisa dapat jawabannya? Ini ada yang nggak datang ya, Laura? Sebenarnya Mem tadi udah join semua sih Mem, tapi karena jaringan mungkin Mem keluar-keluar Mem. Karena jaringan ya. Nah, sampai kapan lah kita kayak gini ya? Capek kali saya. Banyak yang nggak aktif videonya. Kalian nggak aktif video karena apa? Karena jaringan kah? Karena pulsa kah? Atau karena apa? Atau mendengarkan nggak? Yang nggak nyalakan video mendengarkan nggak kira-kira? Mendengarkan, Mem. Mendengarkan. Siapa itu tadi yang jawab? Hadi, Mem. Oh, Hadi. Iya, Mem. Tadi Hadi kan baru keluar ya? Oh, jadi nge-lag PPT-nya. Oke. Ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba gini, ada yang bisa tunjukkan nanti saya pin. Ada yang bisa tunjukkan jawabannya? Siapa Mem, yang awak dapatnya 32.000 Mem. 32.590. 1.590. 32.590. Semua dapat segitu? Ada yang lain? Tidak Mem. Bentar Mem. Kalau dihitung ulang, Jordi juga dapatnya segitu. Tetap segitu jawabannya, 336. Dia kan pertama gini Mem, yang apa namanya itu loan dari K1 maksudnya yang K1-nya kan 0,0055 kan Mem. Terus untuk K2-nya 0,0037 dikalikan dengan EA per R-nya. Tadi kan kata Mem pakai R kan Mem. R-nya yang 8,3145 kan Mem. Terus yang dikali dengan 1/T2 kurang T1 per T1. Nah, jadi yang pembagiannya ini
langsung awak kurangkan aja mem, dari 1 bagi 365 dapatnya 0,0027 dikurang yang 1/373 itu dapatnya 0,0026. Langsung mem, yang 0,0055 per 0,0037 itu kan K1 bagi K2 kan mem. Dapatnya 1,48. Langsung dijadikan ln 1,48. Ln 1,48 itu dapatnya 0,392. Terus yang 0,0027 sama 0,0026 itu kan tadi kan seperti 2 sama T1 kan mem, dikurangkan. Jadinya dikurangkan 0,0001. Ya mem. Terus kan selanjutnya kan mem? Nggak bisa kamu tunjukkan ke saya? Biar saya pin kamu gitu. Bisa nggak? Biar saya pin, biar yang lain bisa lihat. Oke. Kayak gini. LN aja. Kamu caranya udah benar, cuman kenapa bisa berbeda? Nah, jadi oke, jadi dapatnya berapa tadi kamu? 32 ya? 32.590 mem. Kalau dijadikan kilojoule? Nah, sekarang saya tanya, K1-nya yang mana kamu buat, Jordi? K1 yang itu mem. Yang itu Los Angeles mem, Los Angeles yang 3 menit. Berarti T2, oke. 0,314 berarti Banyak gitu, tapi kenapa kok enggak? Enggak apa-apa, coba. Yang lain berapa dapatnya? Mem izin mem. Itu si Jordi kenapa dia rumusnya EA per R? Soalnya aku tulis EA per KB. iya, saya pun juga gitu, mem. EA per KB. Kenapa dia pakai R, mem? Enggak boleh, enggak apa-apa. Kan saya bilang tadi KB-nya diganti R kan? Oh iya, Mem. Kan tadi saya bilang gitu kan? Oke. Nah, coba kalau enggak ini kita jadikan tugas rutinnya ya. Coba kalian kerjakan ya. Nanti kalian lihat di slide saya jawabannya bagaimana, tapi kalian kumpul ya. Nah, kenapa saya mau tahu yang lain juga ngerjain enggak? Ya, bisa? Mem, kira-kira hasilnya tuh sampai ribuan nggak sih mem? Ya harus, makanya dia memang ribuan, cuman kan kamu masih dalam joule bukan? Ya kan? Iya mem. Kilojoule per mol ya. Mem, saya mau coba, mem. Tapi nggak tahu ini salah atau benar ya, mem. Coba Laura tunjukkan, biar saya pin kamu. Tapi Loranya nggak ngerjain dari itu, mem. Lora ngerjainnya dari HP, mem. Jadi kan, mem, ln K1, K2 sama dengan EA per KB. Atau 1 T2 dikurang T1. Jadi kan, mem, itu EA per KB. 1/365, mem. Karena T2-nya di situ tadi 92 kan, mem. Jadi 92 ditambah 273 itu 365, mem. Kemudian, mem, untuk T1-nya itu dia 373 karena dari tadi kata mem 100 derajat Celcius, jadi 100 tambah 273. Kemudian mem Laura buat 1 dibagi 365 itu dia 0,0027 dikurang 1/373 itu 0,00268 mem. Jadi yang KB-nya itu Laura pakai yang versi punya yang kedua mem 4,5 menit. Pakai kamera aja lor, kayak tadi lor. Apa? Hidupkan kamera kau, arahkan ke kertasnya lor. Iya, tunggu ya. Jadi kan mem 4,5 dikali 60. Jadi 1/270 menit mem. Jadi 270 itu dibagi 1 1/270 sama dengan 0,37 mem. Jadi itunya mem Laura kali kan mem. Isinya nggak kayak si Jordi sih mem. Beda mem. Laura dapat.
Ya, Lora hidupin kamera, Mem. Dari tadi loh. Coba hidupin kameranya dulu. Bisa, Lora? Gini, Mem. Sorry, Mem. Tapi nggak tahu ya, Mem, ini salah atau benar, Mem. Nggak apa lah kan, saya nggak minta kalian apa kan, yang penting kalian mengerti dulu. Coba gimana? Ini, Mem. Dari sini dulu dia, Mem. Terus sini ke sini, Mem. Ini Lora buat. Ini ke sini, Mem. Ini PA per 1 270 menit. Jadi 1 per 270 menit itu Lora buat 0 PA per 0,055, Mem. Terus ini dikalikan ke sini kan, Mem? Iya. LNK 1 per K2-nya berapa kamu dapat? Oh, LNK 1 per K2-nya kalau dia K1 tadi kan, Mem. Tunggu, Mem. Yang ini, Mem. K1 per K2-nya yang K1 K2-nya, Mem, itu dia 1,48, Mem. 1,48. Oke. Iya. Tapi LN 1,48 berapa kamu dapat berarti? Sama kan seperti Jordi tadi? Sama, Mem. Sama, Mem. Iya kan? Jordi juga tadi kan LN 1,48. Iya, Mem. Itu kan 1,48 kan, Mem. Tapi dibuat LN-nya jadi, punyamu tadi berapa, Jor? 0,392. Oh, iya. Kok bisa sama kita ya? Terus yang itunya tapi nggak sama, Mem. Yang satu. Kamu pakai KB, makanya beda ya. Oke. Yang ya, jadi pada dasarnya kalian sebenarnya sudah mengerti ya. Tapi coba nanti kalian kumpul ya, itu tugas rutin kita ya. Supaya apa? Supaya yang lain juga saya tahu sudah ngerti apa enggak ya. Oke. Nanti saya buka tugas rutinnya kumpulkannya besok ya. Ini kan soalnya kan nggak perlu 1 minggu ya. Oke. Bisa? Mem, nggak batasnya 2 hari aja, Mem, sampai hari Sabtu, Mem. Gitu. Kenapa Lora berbargain, Lora? Hah? Bukan, Mem, soalnya kan, Mem, biar lebih mengerti gitu, Mem, memahami belajar PPT-nya, Mem. Oke, ya udah. Jadi kalian pelajari, ya. Kan udah ada catatannya kan? Iya, Mem, udah dicatat. Maksudnya sekalian belajar lagi juga, Mem. Ya udah saya nanti buka di Sibda. Nah, itu jadi tugas rutin kalian, ya. Oke? Oke, Mem. Ya udah. Kalau gitu kita sudahi dulu ya perkuliahan kita. Nah, saya rasa hari ini kita banyak belajar ya. Saya rasa kalau kalian sungguh-sungguh mengikuti banyak informasi yang kita sudah dapat. Benar nggak? Nah, harapan saya yang matikan video pun ya tetap belajar ya. Jangan matiin video ternyata kalian tidur ya. Nah, sedih kali hati saya kalau kalian seperti itu. Oke? Ya udah. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita tetap Selasa masuk ya. Nanti begitu selesai saya langsung buka di Sibda untuk kalian bisa upload tugas rutin kalian. Oke? Ya. Oke, Mem. Makasih, Mem. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan karena kalian sudah selalu ke lab ya. Nah, hati-hati juga di lab, selalu patuhi protokol, tidak hanya protokol kesehatan ya, protokol lab juga ya. Pakai sepatu yang benar ya, pakai sarung tangan kalau harus pakai sarung tangan. Nah, kalau reaksinya bakal ada gas, pastikan di ruangan terbuka ya. Nah, jangan juga kalian iseng sampai berbahaya, oke?
Ya udah, sampai jumpa minggu depan.